Oke, kita mulai sesi panasnya. Kita mulai dari sintak dasar JavaScript dan script control dan loops. Kurang lebih Anda akan dibantu oleh AI bagaimana cara mempertajam logika Anda di sini. Ini saya tak login dulu, ternyata di sini belum login saya ya. Berarti harus login pakai email Uinsa dulu. Setelah itu baru dia mau membuka Gemini-nya versi saya. Nah, kita paste prompt-nya, sintak dasar JavaScript dan struktur kontrol. Saya contohkan di sini, kita akan belajar bersama-sama versi kita. Ajari saya sintak dasar JavaScript dan struktur kontrol if else dan loop, seolah-olah saya anak SD kelas 1. Oke, kita belajar dari sini. Halo, wah keren banget, mau belajar bikin mantra buat komputer. Anggap saja belajar JavaScript itu seperti belajar bahasa rahasia supaya robot mau nurut sama kita. Yuk belajar. Nah, di sini menulis pesan sintak dasar di JavaScript. Kalau mau robot bicara, kamu harus pasang perintah console.log. Bayangkan ini seperti corong suara, tanda kutip. Kalau mau nulis kata-kata harus dijepit pakai tanda kutip. Di akhir kalimat kasih tanda titik koma ya. Anggap saja itu tanda titik supaya robot berhenti napas. Contohnya console.log halo, robot akan bilang halo. Nah, yang tidak diajarkan di sini adalah cara naruhnya di JavaScript. Maka saya ajarkan langsung praktek di sini. Kita buka Notepad++. Pak, kalau Notepad biasa boleh? Boleh, kita buka aja Notepad biasa. Kita paste di sini. Notepad bisa ini ya, Notepad biasa. Nggak mungkin Anda nggak punya Notepad. Itu adalah aplikasi default dari Windows. Saya kasih contoh di sini, saya taruh di folder sampp htdoc kemudian JavaScript seperti ini. Kemudian saya bikin filenya adalah index.html, enter. Kemudian di sini sudah seperti ini. Masalahnya adalah ini adalah HTML. Kalau kita JavaScript kita bikin kayak gini. Kemudian robot akan bilang seperti ini, kurang A-nya. Kemudian, nah ini adalah bagian dari head, maka kita tulis saja head seperti ini. Kemudian jangan lupa tutupnya. Head, body, ini body. Kita simpan, kita jalankan sampp-nya. Tadi di D, kemudian di mana tadi? Lupa. Kalau lupa, file save as. Di mana ini? Oh, di download some. Oke, saya ganti aja wes, jangan di sini kayaknya. Masa di download some-nya ya? Tapi nggak apa wes. Mari kita lihat apakah benar di download ada some. Download sampp. Nice. Tapi di sini nggak ada sum. Oh, ada ya, sum control. Ini ya seperti ini. Kita mulai start Apache, start MySQL. Nah, ini yang sering kalau di cancel dia nggak bisa jalan dengan benar, harus di allow. Halo, hai. Nah, kita buka localhost /htdoc JavaScript not found, berarti kurang sedikit JavaScript. Benarkah lokasinya di situ? Kita lihat dulu di sini. PHP version, oh di C ini, di C bukan di download, beda. Berarti yang htdoc tadi di sini JavaScript kita pindahkan ke C, copy. Nah, sum juga ada C, maka di sini kita pindah ke htdoc, kita paste di sini localhost JavaScript. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Apakah goal JavaScript? Dan kita klik enter bersama 1, 2, 3, do.
Wah, ternyata ini masih belum benar kodenya ya. Di sini kelihatan dia nggak masuk ke body. Nah, lantas berarti kan ada kesalahan. Kita nanya nih kepada ini. Di sini sudah jelaskan beberapa ya. Cara masukkannya gimana? Cara masukinnya gimana Om? Kemana nih? Ke HTML. Mau saya jalankan dan ingin melihat hasilnya. Apakah ada buah apel di sana? Kan anak SD. Terserah kan ya. Oke, wah banget, hebat banget. Siap, Om ajarkan cara masukkan mantra ke dalam rumahnya, itu file HTML. Anggap HTML itu seperti kertas gambar. JavaScript itu adalah pensil ajaib yang bisa bikin gambarnya gerak-gerak atau berubah. Langkah 1. Siapkan kertas HTML, sudah ada ya. Oh, tadi itu harusnya bukan JavaScript tapi script ya tadi ya, keliru. Berarti ini adalah script, gak pakai Java. Mungkin bisa jadi dia orang Madura, bukan orang Jawa. Maka kita simpan seperti ini. Garis miring tetap ada. Kita lihat seperti ini, apakah hasilnya bisa benar atau tidak. Kita 1, 2, 3 dan duar, masih keliru. Wah, penonton kecewa. Ya. Don't save. Kita lihat lagi apa yang keliru. Script, head, body, ini body. Nah, karena itu kita butuh namanya Notepad++ agar kita tahu ini benar apa salah. Maka kita ganti ke Notepad++. Apa plus-plusnya? Ada warna-warni di sana, ada pelangi di sana. Jadi pelangi tidak hanya di matamu, tapi ada di sini. Itulah kenapa banyak yang menggunakan Notepad++. C, sum, htdoc, JavaScript, di sini index.html. Nah, ini. Oh, belum kesimpan. Berarti ini JavaScript-nya tadi masih di download. Nah, ini baru benar. Garis miring script. Dan kita simpan. Oke, akan kita coba lagi. Mulai masukkan bola dan kita klik enter. Nah, sudah kelihatan konsol lognya. Halo robot, sudah benar ya. Nah, ini nice. Alhamdulillah. Lanjut kembali ke awal tadi. Tadi kan kita skip yang lain ya. Kita langsung running aja. Kota ajaib. Bayangkan kamu punya kota mainan, kamu masih kasih label di luar kota itu supaya tidak bingung. Di JavaScript kalau kita pakai let nama robot Bobby. Bukan babi ya, Bobby. Let umur robot 5. Sekarang setiap kamu panggil nama robot tahu namanya Bobby. Kemudian kita kasih keputusan. Nah, ini seperti mama yang kasih kamu aturan di rumah. Jika kamu sudah mandi, maka boleh main game. Kalau belum, mandi dulu. Kita lanjutkan. Copy. Let sudah mandi semangat. If sudah mandi, boleh main game. Selain itu mandi dulu sana. Kita paste di sini. Kita simpan dan kita jalankan ulang di area yang sama. Dan kita tendang bolanya dan apa yang terjadi? Boleh main game. Kalau ini belum mandi, berarti false. Kita lihat apakah mahasiswa Unsa sudah mandi dan belum mandi dan harus mandi dulu sana. Oke, kita lanjutkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Pilih pintu, switch. Switch itu seperti kamu di depan toko es krim, kamu pilih satu rasa. Lalu robot itu kasih es krim yang pas sekali mumpung bulan puasa kan. Let rasa es krim coklat. Nah, kita mau kalian setelah maghrib aja bareng-bareng ya. Kita coba di sini rasa es krim, kita pilih rasa es krimnya. Rasa es krim adalah coklat. Switch rasa es krim. Case coklat, ini es krim coklatmu. Case strawberry, ini es krim strawberrymu. Pasangnya, ya rasa itu nggak ada. Kita coba refresh dan apa terjadi? Wah, ini es krim coklatmu. Hore! Bisa makan es krim.
Lanjut. Nah, di sini ada perintah berulang. Bayangkan guru olahraga minta kamu lari keliling lapangan 5 kali. Capek kan kalau nulis satu-satu? Kita pakai for loop supaya robot lari otomatis. Mulai dari 1 sampai ke 5 tambah 1 terus. Robot lari putaran ke 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan coba bagaimana hasilnya setelah makan es krim. Apakah dia bisa berlari 5 kali? Kita coba. 1, 2, 3. Nah, langsung robot. Yeay, 1 sampai 5. Langsung dapat piala. Oke, itu buat kamu. Robot itu pintar, tapi dia agak rewel. Kalau kamu lupa kasih kurung atau salah ketik 1 huruf saja, dia bakal bingung dan mogok kerja. Jadi teliti ya. Nah, oke. Nah, ini sudah ya. Cara merasinya sudah kita bahas. Nah, sekarang tes saya seolah-olah saya anak SD tadi dengan 10 pertanyaan mudah yang gampang saja. Oke, pertanyaan pertama. Kalau kamu ingin robot mengucapkan halo, perintah apa yang harus kamu gunakan? A. Tulislah halo. B. Konsol log. Nah, kita coba klik. 1, 2, 3 dan benar. That's right. Oke, kita lanjutkan. Apa fungsi tanda kutip saat kita menulis pesan untuk robot? A. Benar. That's right. Very good. Nice. Jika kamu ingin membuat kotak ajaib variabel untuk menyimpan nama kata apa yang Oke, 5, 4, 3, 1, 2, 3. Yeay, benar. Yeay. Apa gurunya perintah dalam JavaScript untuk membuat robot tidur? Jika maka. Oke, 1, 2, 3. Yeay, benar. Dalam the switch, apa gunanya break? A. Supaya robot merusak gurunya sendiri. B. Untuk mengganti warna es krim. C. Supaya robot berhenti dan tidak mengambil pilihan lain di bawahnya. D. C atau D? Yang paling panjang yang mana yang paling panjang? C. Oke, kita baca 1, 2, 3. Yeay, benar. Sekarang yang keenam. Kalau mau robot melakukan sesuatu berulang kali seperti lari keliling, pakai apa? Loop. Kita coba 1, 2, 3. Yeay, benar. Senang sekali ya. Di mana biasanya kita melihat hasil dari perintah konsol log di browser? 1. Di dalam tas sekolah. B. Di atas keyboard komputer. Delta. C. Di atas menu konsol. Ya, oke. C. Kita coba. Nah, benar. Nomor 8. Tanda apa yang bisa ditahui akhir kalimat JavaScript agar robot berhenti napas? Senyum, tanda tanya, bintang, titik koma. Kita lanjutkan, benar nggak? Oh, benar. Jika kamu punya lihat apel dengan 3, kalau kamu makan 1, berapa sisa apelnya? 2. Kita coba. 1, ya benar. Lanjut. Nomor 10. Apa nama tag HTML yang digunakan untuk membungkus kode JavaScript? Gak tahu. Showin. Bahasa Inggris naskah. Ini pertanyaannya salah. Oke, kita coba karena ini error ya. Kita coba yang Bismillahirrahmanirrahim. A. Oh. Tidak. Yang benar adalah B. That's right. Tak ini bukan tahu bahwa tulisan di dalamnya adalah naskah JavaScript. Mana tulisannya? Tidak ada. Kita selesaikan. Wah, kita dapat 9. Yeay. Kalian satu orang yang meriah. Oke, sekarang kita ke level 2 ya. Sekarang tes saya bukan SD kelas 2. Sekarang seolah saya adalah anak SMP.
TK Pak belum. Warna TK. Gak bisa ngomong. Iya Mas. Atau SMA aja ya? Oke, kita ke SMA aja. SMP dulu coba. Oke, SMP. Kita naik ke SMP. PKN. Karena kamu sudah lulus. Cepet ya. Oke, mana pesan variabel ini yang benar jika kita ingin menyimpan angka 10? Oke, D ya. Oke, D. Oke, benar. Apa benar antara let nama Muhammad Budi dan let umur Muhammad 14? Nama Keduanya sama aja. nama adalah Sri. Oh, sip, Nama Sri. Oke, kita coba C. Ah, benar sekali. Loh, apa aku ceo? Jika kode if lila dari 75, log lulus S. Lulus. Apa menunjukkan? Lulus. Nah, benar sekali. Dalam loop for at I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus berapa kali perintah ditetapkan dijalankan? 3, 0 selamanya? 3 kali. Yeay. Apa fungsi default dalam perintah switch? Menjalankan kode. A, B, C. C. Oke, kita coba C. Oke, benar. Mana simbol yang benar untuk membandingkan apakah dua benda itu sama atau identik nilainya? B atau A? B. Ya, benar sekali. Apa yang terjadi jika kita lupa menulis break di dalam sebuah case? A. Program tidak akan lanjut. Case di bawahnya tapi henti. A. Oke, benar. Fall through. Kamu akan bablas ke pilihan berikutnya. Wah, dia juga ngerti bablas ya. Apa itu bablas dalam sebuah perulangan loop? Menghapus variabel, menambah nilai. Oke, menambah nilai. Boleh ada sumber data yang hanya punya dua isi, yaitu true and false. Jika kamu ingin memberikan halo dan variabel nama, caranya adalah halo x nama, halo titik nama, halo plus nama. C, ye benar. Selamat, ye dapat 10. Sekarang SMA. Mulai dari SMA. Ya, lanjut SMA. Paling mana SMK. Mantap, habis lulus SMP langsung ke SMA. Di level ini kita nggak cuma belajar perintah, tapi belajar cara mengorganisir kode. Iya, hewan satu. Kucing. Oke, Oh iya. hewan kucing, anjing, kelinci, hewan satu. Apa jawabannya apa? Anjing. Ye, benar. Ya. Apa guna kata return di dalam sebuah function? Untuk mengulang, untuk menghapus, C. A, B, C. Yang mana? A, B, C, C ya? Oke, C. Oke, benar. Mantap. Mana yang benar untuk menguji fungsi bernama hitung? Hitung, tanda kurung, buka kurung, tutup. A ya? Oke, kita coba A. Oke. Bagaimana cara mengetahui jumlah total isi di dalam sebuah array bernama data? Data.name. Kita lihat ke 1, 2, 3. Oke, benar. Soal terakhir. Jika I sama 0 dan data lain sama 5, apakah syarat I kurang dari data lain terpenuhi? Yes or no? Ya. Benar sekali. Kita dapat sempurna. Sekarang kita kuliah. Sekarang tes saya seperti seolah-olah Anak semester 2. anak semester 12. Bener kan 2 kan? Oh 2. Gak niat. Gak niat sekolahnya ya. Net kuliah.
Kurang dikit atau jangan 12, 14 aja. Sekarang tes kalau saya anak semester 2. Kira-kira sama enggak? Wah, selamat datang Fakultas Ilmu Komputer. Sebagai mahasiswa semester 2, Jurusan Sistem Informasi. maaf itu salah. Yang benar Fakultas Sains Sains dan Teknologi. Nah, Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Kira-kira ada perubahan nggak soalnya kira-kira ya? Oh mohon maaf mahasiswa, sebagai sivitas akademika di Fakultas Teknologi, saya terima koreksinya. Nah, soalnya tetap nggak ada perubahan. Di dulu Pak itu. Jangan, belum dikerjakan. Apa perbedaan utama antara cons dan let dalam berklasi variabel? A. Cons hanya untuk angka dan untuk teks. B. Yang paling panjang, Pak. Oke, kita yang panjang ya. Suka yang panjang-panjang emangnya. B, A, C. B. Oke, benar. Jika kamu ingin mengambil elemen HTML yang paling memiliki kelas kontainer, pilih mana yang paling fleksibel? Fleksibel. Katanya yang panjang ini. Iya. Coba aja Pak yang panjang. Oke, kita coba. Gak semua yang panjang benar, ya. Query selector container ya. Query selector bisa menggunakan satu CSS untuk ID. Apa output dari const R sama dengan 1, 2, 3 when new R sama dengan R map X sama dengan X bintang 2. 246. 246. Ya benar. Metode array mana yang digunakan untuk menyaring data? Mengambil data 10 saja. Benar. Apa itu callback function? Fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain. Ya benar. 1 salah, 4 benar. Di atas KKN. Loh, Pak ini kuliahnya apa saja, Pak? Kan bukan cuma JavaScript. Kita lihat babnya di RPS. From engineer. From engineer tadi. Tadi kan saya prompting tadi kan? Ya, from engineer. Sudah. Konsep function. Oke, sekarang yang ini. Sekarang bab ini. Jelaskan seolah-olah saya anak SD. Kalau TK agak susah, tapi kita coba yang terakhir kita bahas pas TK ya. Halo lagi, petualang Cili. Wah, selamat ya, sudah naik kelas lagi. Sekarang kita masuk ke bab yang paling seru, cara membuat robot pintar sendiri. Mana tadi? Loh, ini ya. Bayangkan kamu punya robot pembantu di rumah. Daripada kamu capek kasih instruksi panjang, mending kita buatkan tombol otomatis mantra khusus buat dia. Apa itu function? Definisi, menulis resepnya. Itu seperti resep masakan atau tombol ajaib. Kamu tulis langkah-langkahnya hanya sekali saja. Kamu panggil kapan saja cuma dengan sebut namanya. Definisi, menulis resepnya. Panggil, masak makanannya. Contoh. Di sini function robot siapa? Konsol log halo tuan, ada yang harus berbantu? Panggil seperti ini. Kita akan coba langsung eksekusi di Notepad++ seperti ini. Langsung kita simpan seperti ini dan kita jalankan seperti ini. Halo tuan, apa yang bisa robot bantu? Nah, seperti itu. Lanjut. Arrow function, mantra kilat. Arrow function itu sebenarnya sama seperti function tapi singkat dan gaul. Gagal bergaul. Programmer zaman now suka pakai ini karena nulisnya lebih cepat, seperti kirim pesan singkat. Versi biasa function nama. Versi arrow seperti ini. Kita lihat robot terbang sama fungsi ini. Langsung robot terbang. Ini cara menulis function yang sedikit berbeda.
Kita paste. Robot terbang fungsinya seperti ini. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Hush, robot muncul ke angkasa. Selanjutnya, skop, wilayah kekuasaan. Nah, ini bagian yang paling penting. Skop itu seperti dinding kamar. Ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada kamar mayat. Mana yang Anda suka? Kamar tidur. Bayangkan kamu punya mainan di dalam kamar, temanmu yang ada di luar rumah tidak bisa lihat mainan itu kalau pintunya tertutup. Tapi kalau ada mainan di ruang tamu, semua orang bisa lihat. Jadi ada global scope, luar rumah. Variabel yang ditaruh di paling atas, semua orang atau fungsi bisa lihat. Ada local scope di dalam kamar. Variabel yang ditaruh di dalam kurung-kurung, sebuah fungsi, dia pemalu. Berarti pakai palu kemana-mana. Jadi orang di luar fungsi tidak bisa melihatnya. Lihat matahari adalah kuning. Ini adalah global. Semua bisa lihat. Fungsi kamar Asep. Mainan robot adalah Gundam. Kita lihat konsel log Asep lihat mainan robot. Bisa. Konsel log Asep juga lihat matahari. Bisa. Kemudian kamar Asep bagaimana? Kemudian kita cek mainan robot. Error. Robot bilang, mainan apa itu? Aku nggak lihat. Kita lihat eksekusi dan hasilnya seperti apa? Bim salah bim, abrakadabra, 1 2 3, 1 2 3, nice. Mainan robot tidak tahu apa. Kenapa? Karena mainan robot punya Asep. Asep ada di sini. Mainan robot ada di dalam kamar Asep. Tidak bisa dilihat. Gimana anak-anak, sudah paham? Masih loading. Matahari kuning. Mainan robot Gundam. Gundam ada di kamar Asep. Gundam itu adalah mainan robot, variabel mainan robot. Ketika saya panggil kamar Asep, dia panggil ini. Maka yang mainan robot adalah kelihatan. Tapi ketika mainan robot saya munculkan di luar Asep, di luar kamar Asep, mainan robot di sini tidak punya akses kepada kamar Asep. Jadi nggak diketahui. Gimana anak-anak, sudah paham? Sudah. Kok malah saya yang jawab, Pi? Tidak. Karena nggak paham, kita jelaskan. Coba jelaskan lebih sederhana lagi untuk yang scope. Anak SD nggak paham itu. Anak SD nggak paham. Kita lihat. Oke, siap. Mari kita pakai perumpamaan yang lebih dekat dengan dunia kamu sehari-hari ya. Bayangkan, skop itu seperti kotak bekas bekal dan halaman sekolah. Global scope seperti halaman sekolah. Ada 2 benda raksasa di tengah halaman sekolah. Semua murid di kelas 1 sampai 6 bisa melihat bendera itu kan? Nah, di JavaScript, kalau kita taruh benda variabel di luar, semua robot fungsi bisa melihat dan memakainya. Ini adalah global scope. Kita coba eksekusi yang global scope. Kita paste, kita simpan, kemudian kita jalankan seperti ini. Dan apa yang terjadi? Mainan robotnya error, jadinya semuanya ikut error. Maka yang mainan robot tadi kita hilangkan dulu. Ctrl Q. Kita lihat matahari kuning ya. Oh ya, agar kita bisa lebih mudah kita hapus yang lain saja. Jadi kita kasih nama 2.html, yang lainnya kita hapus. Lainnya kita hapus yang lain. Jadi hanya ada aku dan kamu di situ. Kita kasih nama 2.html. Nice. Ini body. Default level. Tidak muncul apa-apa. Bendera merah putih. Konsol log murid kelas 1 lihat bendera. Atau ada yang kurang tadi? Kita lihat kodenya. Bendera merah putih. Kemudian sama udah. Kelas 1. Oh, belum dipanggil ini. Belum dipanggil. Kelas 1 belum dipanggil, kelas 6 belum dipanggil.
Ya kan, belum memanggil kan? Bagaimana cara memanggilnya? Kita ucapkan mantra kelas 1. Kemudian mantra kelas 6. Ini karena dia lebih mudah ya. Kita jalankan ini body. Nah, mulai kelas 1 lihat bendera merah putih, mulai kelas 6 lihat bendera merah putih, sama. Bagaimana kalau kita lihat di sini? Kelas 6 punya bendera mainan. LED mainan sama dengan Gundam. Kemudian kita konsol log. Murid kelas 1 punya mainan. Punya mainan. Mainannya adalah Gundam. Seperti ini ya. Mainannya ada di sini. Kemudian yang ini kelas 6 seperti ini. Ini kan harusnya tidak bisa lihat. Tapi apakah benar seperti itu? Kita jalankan di sini. Refresh. Murid kelas 1 lihat bendera putih, murid kelas 1 punya mainan Gundam. Murid kelas 6 lihat bendera merah putih, mainannya nggak di ketemu. Kenapa? Karena mainan adalah milik kelas 1. Kelas 6 udah besar, nggak punya mainan. Gimana? Sudah paham? Mainan cuma ditaruh di sini. Di sini nggak ada mainan. Itu ya. Oke. Itu tadi halaman sekolah, ada kotak bekal. Sudah, kita selesai membagi tentang scope. Kemudian apa lagi selain scope tadi? Mana tadi itunya? RPS-nya tadi ada di oh ini ya, sorry. Ada DOM, sekarang DOM ya. Nice, sekarang ini DOM manipulation, selecting, changing, adding, dan elements. Baru kita ke bab 4 yang lebih berat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke prompt ini. Sekarang ajari saya DOM manipulation dan adding elements seolah-olah saya adalah anak apa? SD apa TK? TK. Anak TK zaman sekarang sudah bisa ngoding DOM ya. Halo sayang, wah kamu hebat sekali. Sudah sampai di pelajaran ketiga. Sekarang bayangkan kamu punya buku gambar ajaib. Itu adalah halaman web kita. Di dalam buku itu ada gambar kucing, ada nama kamu, ada kotak warna-warni. DOM manipulation itu artinya kita jadi penyihir yang bisa mengubah-ubah isi buku gambar itu sesuka hati cuma pakai jari. Nah, sebelum kita ubah gambarnya, kita harus tunjuk dulu benda mana yang mau kita sulap. Seperti kamu mau bilang, aku mau ambil boneka beruang yang itu. Nah, di JavaScript kita pakai tangan ajaib bernama query selector. Nah, di sini kita coba JavaScript. Lihat boneka kucing adalah dokumen query selector kucing. Kita tunjuk gambar yang punya nama kucing. Kemudian kita ubah warnanya. Kalau mau kita ubah tulisan warna, kita pakai inner tag. Kalau mau ubah warna, pakai style color. Di JavaScript-nya, boneka kucing inner tag adalah kucing pelangi. Kalau kita jadi warna jadi pink, style color jadi pink. Langsung kita praktekkan. Untuk itu kita butuh HTML. Di sini kita butuh namanya div ID sama dengan apa tadi ID-nya? Kucing. Kucingnya kita bikin div ID dengan kucing seperti ini. Kemudian kita taruh div tutup seperti ini. Kemudian kita kasih JavaScript yang di sini menjadi seperti ini. Jadi boneka kucing, apa itu boneka kucing? Didefinisikan dulu. Boneka kucing itu ini. Kucingnya ditaruh di atasnya. Jadi kucing diambil di boneka kucing.
Kita lihat hasilnya seperti apa. Mainan is not defined. Oh, error. Karena mainannya error, kita harus perbaiki dulu. Maka dari itu kita ganti nama filenya jadi 3.html agar tidak bentrok antara kucing dan mainan. Nah, di sini kelas 165 mainan-mainannya kita buang. Kita simpan. Kemudian kita kasih nama 3.html. Nah, ternyata ada kekeliruan. Kita perlu bertanyakan kepada si ini bagaimana cara menulisnya di HTML. Nah, kita belum setting itu tadi. Kalau sudah disetting, harusnya sudah benar. Nah, ini HTML-nya kita pakai div ID H1 tempat pesta. Nah, ini ada contoh yang lebih lengkap. Query selectornya H1, ID-nya tetap pakai petik-petik ya. Tadi petik-petiknya kurang. Kucingnya di sini nggak ada petiknya, jadinya nggak bisa dipetik. Kita coba hasilnya apakah bisa dieksekusi. Masih belum bisa. Langsung kita coba contoh yang sudah diberikan oleh Gemini. Ya, jadi kucingnya nggak jadi dipakai. Kita pakai yang 4.html. Kemudian kita klik enter, dan apa yang terjadi? Apakah dia mokel? Oh, ternyata tidak. Di sini klik untuk sulap, diklik, wah jadi. Klik lagi, wah jadi. Bisa berduar. Dan oh, bisa lagi dan lagi. Coba lagi kita jadi penyihir. 1, 2, 3. Weh, pesta dimulai. Jadi ini ketika diklik tombolnya, on klik mantra sakti, klik untuk sulap. Mantra saktinya seperti ini. Judul, query selector, judulnya mana? Judulnya ada di sini. H1 ID semangat judul. Halo, aku buku kosong. Seperti ini. Kemudian judul in attack, pesta dimulai. Judul saya langsung deep sky blue. Kalau pengen jadi merah, langsung aja red. Kita coba apakah rednya berfungsi atau tidak. Kita refresh, kemudian kita klik, langsung menjadi merah. Nice. Gimana anak-anak? Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, bagus sekali, sudah jadi pertanyaan. Oke, lanjut kita pengujian. Sekarang uji saya seolah-olah saya adalah anak SD. Wah, naik jadi TK jadi SD. Ore, ujian lagi, tapi tenang. Ini ujian penyihir cilik. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu sudah resmi menjadi bos robot. Bayangkan kamu sedang memegang tongkat sihir mouse di depan komputer. Ayo kita mulai tantangannya. Pertama, kalau kamu mau menunjuk sebuah mainan di halaman web agar bisa disulap, maka apa yang dipakai? Benar. Buku gambarmu warnanya hitam, kamu mau ganti merah. Mantra apa yang kamu pakai untuk jadi warna? Style color. Benar sekali. Kamu menjadi tulisan di layar jadi halo, menjadi dar. Pakai mantra apa? Inner tag. Very good. Jika kamu ingin membuat benda baru yang tadinya tidak ada jadi ada, maka perintah pertama adalah benar sekali. Setelah stiker barunya jadi, kamu harus menempelkan stiker itu ke buku gambar. Pakai apa? Pencil. Very good. Sudah selesai. Oke, sekarang waktunya ujian anak SMP. Oke, level SMP. Sekarang kita bukan lagi bermain sulap, tapi kita membangun website interaktif. Di level ini Om akan tes pemahamanmu kamu tentang bagaimana JavaScript bekerja di balik layar untuk memanipulasi
HTML secara logis. Siapkan logika kamu, karena pertanyaannya akan lebih teknis. Jika kamu memiliki elemen hello, bagaimana cara mengambil elemen tersebut di JavaScript menggunakan ID-nya? A, B, C. Ayo yang mana? C atau B atau A? C. Oke, kita coba C. Very good. Oh, ternyata yang pakai adalah const target. Benar. Selektor pagar digunakan khusus untuk memanggil elemen berdasarkan ID-nya. Oke, by ID-nya juga harusnya ya. Tapi salah. Hampir benar, tapi jika menggunakan get elemen by ID, kamu tidak perlu lagi menulis tanda pagar. Jadi nggak usah pagar lagi. Begitu. Lanjutkan. Apa perbedaan antara menggunakan inner tag dan style pada sebuah elemen? A, B, C. C? Oke, very good. Yeay, benar. Urutan yang benar untuk memunculkan elemen baru ke dalam halaman adalah append child, create elemen, isi konten, create elemen, append child, create elemen, isi konten, append child. Pilih mana? Very good. Bikin barangnya dulu, kasih isi warnanya, baru tempelkan ke tujuannya. Very good. Jika kamu mengerjakan perintah dokumen body style background color blue, apa yang terjadi? A. Muncul kotak biru di tengah layar. B. Seluruh latar belakang halaman jadi biru. C. Hanya tulisan di halaman yang menjadi biru. Oke, very good. Pertanyaan terakhir. Mengapa kita menggunakan const saat menyimpan elemen DOM seperti const tombol itu? Kenapa? A. Karena variable let tidak bisa menyimpan elemen HTML. B. Agar websitenya loading lebih cepat. Oke, kita coba. Select. Very good. Jadi meskipun isi elemennya berubah, tombol itu sendiri tetap merujuk pada elemen HTML yang sama. Yeay, kita benar 4 dari 5 untuk ujian SMP. Salah satu orang. Sekarang waktunya lanjut ke level SMA. SMA apa langsung kampus? Kita ke SMA. Tentu, sekarang kita masuk ke SMA. Di level ini kita tidak hanya belajar cara membuat sesuatu, tapi cara function arrow. Nah, jika kamu membuat variable let dalam sebuah fungsi, apa variable itu bisa dipanggil dari luar fungsi itu? A. Bisa. B. Tidak bisa. C. Hanya bisa. D. Bisa. Yang mana? D. Oh, ternyata tidak bisa karena variabel itu bersifat local scope. Sama seperti bendera tadi. Bendera mana tadi? Bendera. Nggak bisa. Bendera tadi udah dihancurkan benderanya, Pak. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Oh ini. Yang mainan tadi mainan. Mainannya kan di sini. Di sini mainnya di sini. Tapi nggak bisa dibuka di sini. Oke, lanjutkan. Mana penulisan arrow function yang benar untuk sebuah fungsi bernama kali 2 yang menerima satu input n? Oke, yang ini ya, kita coba dan benar. N sama dengan return kali 2. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan global scope? A. Wilayah rahasia yang hanya bisa di satu fungsi. B. C. D. D. Oke, very good. Apa fungsi return? C. Oke, very good. Dalam DOM, jika ingin menambah elemen baru sebagai anak dalam satu elemen, maka menggunakan apa? Oke, very good. Apa output dari kode ini? Let x 10, tes, let x dengan 5, tes, console log x. Berapa outputnya? 10, 5, error atau undefined? Tenang aja, nggak masuk nilai, hanya kita lagi belajar santai. Error, oke kita coba error. Oh ternyata aja 10.
Variabel X adalah fungsi adalah variabel lokal yang berbeda dengan X global, sehingga X global tetap bernilai 10. Next. Mana yang merupakan keuntungan dari arrow function dibandingkan function biasa? A, B, C. D. Oke, kita coba D. Oh, ternyata penulisan kode lebih ringkas. Satu baris doang. Lanjut. Jika kita ingin mengambil elemen berdasarkan kelas, mana yang benar? A, B, C, D. Belum benar. Yang benar adalah dokumen kuesioner nama kelas. Kalau pagarnya digunakan ada ID, bukan kelas. Apa yang terjadi jika kita menggunakan function sebelum function itu dapat dibuat hoisting? Fungsi biasa tetap jalan, tapi arrow-nya error. Website akan langsung ditutup. Komputer akan menuliskan fungsi untukmu. D. Semua jenis fungsi pasti error. Yang mana? A. Oke, A. Very good. Yeay. Fungsi biasa tetap bisa jalan, tapi arrow fungsinya akan error. Very good. Bagaimana cara mengubah isi teks di dalam sebuah teks yang sudah kita pilih dengan paragraf? Mengubah isinya. A, B, C, D. E. Nggak ada E. Yang mana? A, B, C, D? D. Oke, very good. Dan yeay. Itu level SMA. Sekarang level S1. Udah panas ini. Anak S1. Anaknya siapa ini S1 ini? Oke, selamat datang di UTS Mahasiswa. Sebagai mahasiswa S1 Sistem Informasi, fokus kita bukan sekedar bagaimana cara kerjanya, kemudian melainkan mengapa kita menggunakannya, bagaimana efisiensi serta struktur data dikelola. Di level ini kita akan menguji tentang asynchronous JavaScript, higher order function, main filter reduce, hoisting, dan temporal data zone, dan reference versus value types. Nice. Oke, pertanyaan pertama. Di bidang kode ini, user dengan Budi, admin dengan user admin. Apa output dari console log username? Undefined. Anda belum benar. Objek bersifat reference type. Variable admin merujuk pada alamat memori yang sama dengan user, sehingga perubahan pada salah satu akan mempengaruhi keduanya. Cek, baca lagi. Username itu yang mana? Ini kan, usernya adalah Budi, admin dengan user, admin dengan Andi. Username berarti sama dengan admin name. Admin name adalah Andi. Sekali lagi, tak baca lagi ya. Jadi di sini yang dilihat adalah alamatnya. Misalkan seperti ini. User adalah name Budi. User tinggal di Jakarta. Kemudian saya setting admin dengan user, berarti user alamatnya juga di Jakarta. Kemudian admin name Andi, berarti Andi sekarang ada di Jakarta. Username-nya siapa? Jakarta juga. Begitu posisinya. Jadi sebagai alamat. Manakah dari metode array berikut yang mengembalikan array baru tanpa mengubah mutasi array aslinya? Map atau filter, push atau splash? Yang mana? A, B, C. C. Belum benar. Yang benar adalah A. Metode ini merupakan functional programming yang bersifat immutable, tidak mengubah data asli dan mengembalikan hasil baru. Apa yang membutuhkan hoisting dalam konteks eksekusi JavaScript? A. Proses mengubah kode JavaScript menjadi file biner. B. Cara JavaScript menghentikan loop yang berterlalu lama.
Kemudian C, mekanisme di mana deklarasi variabel dan fungsi diangkat ke atas sebelum kode dieksekusi. Yang mana? C, very good. Pokoknya yang paling panjang kok ya, benar. Mengapa arrow function tidak disarankan saat kita mendefinisikan metode ke dalam sebuah objek yang membutuhkan akses ke properti lain? A, B, C, pilih mana? Arrow function tidak bisa memilih parameter, salah ya. Tadi ada contohnya yang pakai parameter. B, arrow function lebih lambat eksekusinya, apa benar? Salah. Karena arrow function tidak memiliki konteks this sendiri, classical this. Ini aja ya. Kita coba C. Oke, very good. Lanjut, terakhir ini. Diberikan basis logika console log A set timeout, console log B 0, console log C. Apa urutan output yang benar agar tidak error? B, A, C. Kita coba lihat. B, A, C. Oke, salah. Yang benar adalah A, C, B. Ini dulu C baru B. Meskipun timeout disetel 0 microsecond, ia masuk ke callback Q. JavaScript akan menyelesaikan task di stack A dan C sebelum mengambil dari Q. Oke, selesai. Dan kita mendapatkan skor 2 dari 5. Ya, remedy ya, oke. Remedy, more question. Mau 5 apa 10? 5 aja, jangan banyak-banyak. Yang lebih mudah apa yang lebih susah? Harder, oke. Add question. Kita lihat. Biasanya ini gini biar deh. Silakan. Kamar mandi dah. Oke. Function buat counter, let hitung 0, return 0 plus hitung. Konsep apa yang memungkinkan fungsi counter tetap bisa mengakses variabel hitung meskipun fungsi buat counter sudah selesai dieksekusi? Hoisting, enclosure, closure, global nesting. Yang mana? Coba D aja ya. Oke, coba D. Ya, salah. Closure memungkinkan sebuah fungsi batin. Wah, adalah batin ya. Mohon maaf lahir batin. Inner function untuk tetap mengingat dan mengakses lingkup variabel dari fungsi induknya bahkan setelah fungsi induk selesai dijalankan. Yang mana sih Pak? Yang counter ini. Counter itu bercounter. Log counter lagi. Next. Ada operasi pembanding ini. Console log array sama 0. Apa yang muncul dan mengapa? Apa yang muncul? A, B, C, D. False. Yang benar adalah true. Kenapa kok true? Iya, operasi ini merupakan type coercion yang kompleks di mana kedua sesi akhirnya dikonversi menjadi angka 0 saat dibandingkan menggunakan operator ini sama-sama 0. Ya, susah ini soalnya ya. Manakah pernyataan yang benar mengenai perbedaan antara microstack queue seperti promise dan microstack queue seperti set I'm out dalam loop? Yang mana yang B yang paling panjang aja ya? Ya, benar sekali. Mesin Java akan membahas semua antara Microsoft setelah kosong. Data 1,5 hasil pengulangan ini. Apa dari angka 0 pada parameter kedua fungsi reduce? A, B, C, D. Nggak tahu kan? Random aja kan? Oke, random. Nah, benar. Nilai awal untuk akumulator. Mengapa perintah ini menghasilkan error? Console log nama, const nama dengan fst. A, B, C, D. B, very good, benar. Karena variable const berada dalam temporal dead zone hingga baiknya selesai. Berbeda dengan var, variabel dan const tidak dapat diakses sebelum baris deklarasinya karena alasan keamanan lingkup variabel. Ini tidak sama dengan ini. Berbeda dengan var,
Let dan cons tidak dapat diakses sebelum baris deklarasinya karena keamanan lingkup variabel. Dan hasilnya adalah 50. Yeay, lumayan. Oke, lanjut ke dasar AI prompting untuk logika pemrograman. Nah, ini yang paling berat sih bagi AI, tapi buat kita yang menyuruh gampang-gampang saja, kan kita yang nyuruh saja. Oke, lanjut ya. Maksudnya gimana? Oke, lanjut. Oke, lanjut kembali ke ini ya. Jelaskan dasar-dasar AI prompting untuk logika pemrograman. Enter. Apa saja prompt yang kita pakai di sini, kita tanya AI-nya langsung. Wah, selamat datang di FST. Karena kamu sekarang sudah di level S1. Ini maksudnya bukan ini. Ajari saya, maksud saya ajari saya. Jangan langsung latihan. Oke, kita lanjut ke sini. Mari kita belajar teknik-teknik prompting di sini. Jadi di sini instruksikan peran rule based prompting. Jangan langsung minta kode. Berikan AI sebuah topi atau profesi. Ini memaksa AI untuk mencari data di area otak digitalnya yang berbasis standar profesional. Tanpa peran, buat fungsi hitung diskon. Hasilnya mungkin kode asal-asalan. Nah, dengan peran, bertindak sebagai back-end developer expert, buat fungsi hitung diskon yang menangani berbagai jenis mata uang dan pembuatan desimal. Kemudian, spesifikasi masukan dan keluaran. Dalam SI kita belajar IPO, input process output. Input beritahu AI tipe datanya, AI object string. Output minta format tertentu, JSON, tabel atau kode JS. Contoh, inputnya adalah array dari objek berisi nama produk dan harganya. Keluarnya hasil berupa array baru yang berisi produk dengan harga lebih dari 5.000. Kemudian batasan teknis. Anak FST harus kritis terhadap efisiensi. Berikan batasan agar kode yang dihasilkan clean dan sesuai dengan standar kampus atau industri. Gaya putusan gunakan ES arrow function. Kemudian performa, jangan gunakan nested loop. Larangan, jangan gunakan library luar, gunakan vanilla JavaScript saja. Atau kita lanjut ke yang keempat. Teknik chain of thought, langkah demi langkah. Ini adalah teknik paling sakti untuk logika yang rumit. Mintalah AI untuk menyusun algoritmanya dalam bahasa manusia sebelum menulis kodenya. Jadi, jelaskan cara logika menghitung saldo akhir akun bank dengan bunga majemuk, sedangkan satu langkah demi langkah, kemudian tuliskan kodenya. Contohnya seperti ini. Bertindak sebagai senior JavaScript developer, buat fungsi untuk tujuan, inputnya berupa tipe data, kemudian gunakan metode array, outputnya adalah beritaan blok kode dan penjelasan singkat mengenai kompleksitas algoritmanya. Oke, ada ujian prompting skill level 1. Teorinya sudah selesai, langsung prakteknya. Ujiannya. Kita sampai jam berapa ya? Jam 10, Bapak. Oke, masih ada waktu. Mana prompt yang paling mungkin menghasilkan kode yang siap digunakan dalam sistem informasi profesional? A, B, C. Pilih mana? Yang A ya. Oke, very good. Apa keuntungan utama menggunakan teknik chain of thought? Berpikir selangkah demi selangkah saat memintanya membuat algoritmanya. Ya, C ya. Kemudian C, 3.
Diberikan prompt, buatlah fungsi pengurutan data. Sebagai mahasiswa yang paham efisiensi, tambahkan efisiensi mana yang paling penting. A. Pastikan kode berjalan di browser Internet Explorer 6. B. Gunakan warna latar belakang saling menarik. C. Gunakan algoritma dengan time complexity n log n. Yang mana A, B, C? C. Oke, very good. Untuk AI Anda sudah jos. Nah, sekarang terakhir kita akan membuat case khusus di mana semua bab ini akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita fokus kepada ini. Kita cek dulu apakah dia bisa menjelaskan. Sekarang lanjut ke filosofi logika kebiasaan dalam Islam. Kita lihat bagaimana AI menjelaskan dan bagaimana kita dites oleh AI. Oke, di sini mengapa dan untuk apa? Sebagai mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana, tapi juga mengapa dan untuk apa. Kita di sini kita belajar Al-Baqarah 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi di sini dalam konsep sistem informasi kita mempunyai hierarki data, information, knowledge, dan wisdom. Data dan informasi itu seperti sintak, javascript, dan prompt yang kamu tulis. Knowledge itu pemahaman tentang algoritma. Wisdom adalah kemampuan untuk menempatkan kode itu pada tempat yang benar untuk tujuan yang bermanfaat dan dengan cara yang paling efisien. Lanjut ke ulul albab. Di sini saya bacakan. Al-Quran menyebut ulul albab sebagai yang mampu mengambil pelajaran. Dalam pemrograman ini adalah kemampuan abstraksi. Kamu tidak hanya melihat kode sebagai baris teks, tapi melihat struktur, pola, dan dampak dari sistem yang kamu bangun. Kemudian di sini kebijaksanaan dalam prompting, memberi instruksi pada AI bukan sekedar urusan teknis, tapi urusan amanah. Logika tanpa hikmah, misalkan membuat virus atau sistem yang merugikan orang lain hanya karena bisa, itu nggak boleh. Logika dengan hikmah menggunakan AI untuk memecahkan masalah kemanusiaan. Nah, tapi kalau di sini karena kita perlu belajar tafsirnya, kita buka dulu di browser. Tafsir surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Berapa? 269. Kita pakai yang ini misalnya ya. Dia Allah yang menganugerahi hikmah kepada yang dia kehendaki. Jadi kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia agama Islam dan sifat bijak berupa kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Sebab dengan sifat bijak, urusan dunia akhirat menjadi baik dan teratur. Adakah kebaikan yang melebihi hidayah Allah dan kepada seorang hingga dapat memahami hakikat segala sesuatu yang benar dan proporsional? Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai akal sehat. Ya, semoga kita termasuk orang yang punya akal sehat ya. Lanjut. Di sini Allah menunjukkan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maksudnya, Allah mengandalkan hikmah kebijaksanaan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hambanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang di dalamnya itu. Yu'tul hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Nah, sekarang kita mikir satu hal yang misalkan kita disuruh diberi tugas. Kita kasih tugas yang sederhana, misalkan kita mempraktekkan semua bab ini dalam sebuah kasus sederhana. Saya kasih contoh. Buat
e-commerce sederhana. Apa yang kurang di sini? Promnya. Perannya kurang. Anda adalah seorang programmer profesional. Buat e-commerce sederhana yang menjual, misalkan ya, menjual barang-barang elektronik. Terus apa lagi? Ini input, proses, outputnya gimana? Nah, sebagai orang informasi, sistem informasi, kita tahu bahwa yang tahapan pertama dari bikin aplikasi itu apa? Buat analisa kebutuhannya dalam bentuk diagram use case. Nah, ingat di dalam AI itu dia tidak punya memori jangka panjang. Jadi sama seperti nenek-nenek itu Anda cerita habis itu cerita hal yang sama lagi, habis cerita hal yang sama lagi. Itu jangan dimarahin. Itu adalah batasan dari memorinya. Sampai segitu aja. Jadi sama kayak AI di sini. Maka solusinya agar kita tidak kehilangan arah, tidak menuliskan prompt berulang-ulang, prompt-nya itu harus ditulis kayak gini. Anda simpan di file terpisah. Kita eksekusi dulu. Nah, langsung di sini ada customer, pengguna mencari menu, ada admin pengotor yang mau install laporan, use description, fitur. Nah, ternyata kalau seperti ini, ada main flow, ada kondisi dan seterusnya, kita agak kesulitan untuk mengaturnya kalau kita menaruh di AI yang lain. Maka kita ganti dalam bentuk paragraf saja, bukan tabel, agar bisa di copy ke AI lainnya, misalkan seperti itu. Kita paste di sini. Ada aktor, ada use case, ada ini memasak barang, use case solution. Sudah kelihatan ya? Ada struktur data sederhana. Nah ini, apakah Anda membuat skema database? Nah yang ini halaman copy sebagai bahan untuk mengandu berikutnya, query berikutnya. Ini kita kopikan ke sini. Use case-nya sudah dapat ya. Use case sudah. Ini 3, 1, 2-nya mana? Di sini. 1, 2-nya ini. Terus ada 2 tadi, ada plain text di sini, kita kopikan aja. Plain style. Nah, seperti ini. Customer SC, aktor admin SA, A dan C. Kita simpan. Nah, nanti ini kalau kita butuh sesuatu tinggal mengacu kepada yang ini nanti. AI prompt. Kemudian ERD. Oke, buat ERD dan contoh datanya dalam bentuk, ingat SQL itu belum jelas. Apa yang perlu kita perjelas? Apa yang belum jelas di sini? Apa yang perlu kita tentukan? Ayo mikir, apalagi yang kita tentukan? Bukan. SQL itu apakah bisa jalan atau langsung bisa dijalankan? Bisa nggak? Kita harus tahu ini database apa. Database MySQL. Karena MySQL, Oracle, Postgre, Cassandra itu beda-beda semua. Dengan 10 data minimal. Dengan contoh minimal
contoh data minimal ada 10 data, kirim, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kita kopikan hasil database-nya yang berbentuk teks seperti ini. From AI. Selanjutnya, karena kita mau pakai kode igniter versi 4. Nah, kita langsung bikin codingannya atau langsung bikin apanya dulu? Kita buat database-nya dulu. Oke. Admin. Kita buat database baru adalah e-commerce ya, e-commerce sederhana ya. Sederhana sekali ini. Sambil nunggu database-nya, kita bikin database baru, kita misalkan e-commerce. Kemudian kita bikin SQL-nya. Kita harusnya pasti aja udah bisa sih. Kita klik go. Sudah ya. Nah, karena kita udah selesai bikin database-nya, kita perlu membuat apa dulu? Dalam kode igniter routers dulu, atau controller dulu, atau view dulu, atau model dulu. Oke, sembarang kan? Tapi yang mana dulu? Oke, kita konteksnya dulu. Saya akan membuat kode dalam bentuk menggunakan framework ya. Framework kode igniter 4. Buatkan misalkan routersnya dulu ya. Routersnya dulu. Selanjutnya apa? Controllernya, lalu modelnya, lalu view-nya dalam respon yang berbeda sesuai dengan kapasitas dari Gemini. Ini saya kasih contoh seperti ini ya. Karena yang mahal tuh promptingnya. Kalau cuman anunya gampang kayaknya. Oke, kita lihat seberapa. Oke, routers ya. Ini routersnya sudah dapat. Ada grouping untuk melakukan URL. Misalkan semua yang berkaitan dengan admin akan diurus dengan admin. Passholder 6 dan seterusnya. HTTP, GET, dan POST. Langkah kontrolernya. Ya, kita aja wes. Oh ya, kita belum buat ininya. Kita tahu di C sam htdoc ya. cmd Oke, kita bikin komposer dengan, masih ingat perintahnya? Komposer apa? Lupa. Nah, kalau lupa buka aja browser baru, jangan prompting di sini. Saya lupa ceritanya, jangan. Kita browsing aja. Kode igniter 4 Composer installation. Nice. Kita nggak harus menghafal itu semuanya. Kalau nggak hafal ya copy aja nih. Composer create project. Kita akan membuat di sini projectnya adalah e-commerce. Sambil lalu, jadi kita nggak harus menunggu itu semua selesai. Ini kan sudah selesai ya. Di sini kita perlu mesin menghubung itu model. Oke, iya. Sambil nunggu iya, kita lihat ini. Ini sudah hampir selesai. Produk model. Lanjut kita dulu, query dulu, terus query-nya. Copy paste-nya nanti. Penting query-nya selesaikan dulu. Sekarang kita udah route corner model. Apakah sudah bisa menjangkau logika? Tapi belum ada tampilannya. Apakah lanjut view? Iya.
Kita lihat di sini belum. Balik ke sini lagi. Layout, template, halaman, katalog, card design, number format, stock validation. Apa hasilnya? Sekarang read data sudah selesai. Anda misalnya daftar produk. Apakah Anda ingin card? Ya, itu aja ya. Karena ini penting ini. Kalau nggak di eksekusi ya nggak bisa. Ini sudah sampai selesai ya. Di sini ada multi item management, set management, dynamic calculation. Kita bisa ke check out atau membuat dashboard admin. Check out dulu. Check out dulu. Oke, sudah ya. Check outnya sudah. View check out. Kenapa tekan saat analisis pro? Sebagai programmer kita harus waspada terhadap rare condition. Bayangkan jika data tersimpan di orders. Oke, apakah Anda bukan dashboard admin? Ya, itu aja wis. Tapi kan ini belum selesai Pak, belum. Kita belum mengetes itu. Mau ngetes nunggu ini selesai kan? Nah, ini sudah selesai. CD e-commerce, PHP, Spark, Surf. Udah. Sekarang baru kita sambil mengitukan, sambil menginikan. Maksudnya apa ya? Apakah kamu benar-benar? Apa yang belum? Ayo, apa yang belum? Apa yang sudah dan apa yang belum? Yang sudah, analisis kebutuhan, arsitektur database, routing, katalog, sistem keranjang, kontrol. Yang belum, nah ini ya, seret, selesai, masih enak ya. Oke, kerjakan semua yang belum. Satu per satu. Gini. Alter tabel password. Oke, ini kita eksekusi dulu ya. Selama dia belum selesai responnya, jangan di copy dulu. Upload foto produk. Ya, karena di zaman dulu ide itu statusnya itu cuman butuh waktu 6 bulan. Tapi kalau untuk saat ini eksekusi ide sampai coding sampai running well itu mingguan. Jadi kalau bikin perusahaan baru 1 minggu beres itu harusnya sudah seperti itu zamannya. Kalau dulu mungkin 1 tahun. Bikin Tokopedia baru awal set Tokopedia selesai 1 tahun itu is okay. Tapi sekarang no, 1 minggu harus sudah jadi perusahaan baru. Sak semuanya. Caranya gimana? Ya kayak gini. Rahasia adalah di promptingnya. Promptingnya harus pengalaman. Apa yang bisa? Validasi prompt, payment, oke. Validasi dulu. Baru payment dengan Midtrans, lalu laporan penjualan. Kenapa kok saya tahu Midtrans? Midtrans itu untuk kayak transfer kayak virtual account, mulai dari BNI, BCA semua ada. Tapi dia di sini dia 4.000 per transaksinya. Kalau mau yang 2.000 langsung ke banknya langsung. Kalau mau 0 kayak Tokopedia kayak itu, Anda bikin gateway-nya langsung. Jadi tidak pakai pihak ketiga. Oke, ini kan nanya, semua sudah selesai. Apakah Anda yang ini kasih tahu lagi? Jelaskan mana yang sudah dan mana yang belum. Fitur front end sudah, yang belum notifikasi email. No, banyak kan? Banyak. Auto update. Ini home instance auto update. Saatnya di Midtrans, tapi kita belum pakai endpoint webhook untuk menerima sinyal otomatis dari pembayaran sukses. Harus update melalui kalau sederhana. Pak, ini belum di copy paste ke project realnya. Oke. Kalau dikira-kira sudah, ya dikopikan ke kode ignitornya.
Sekarang kita mengcopy pastekan. Ini kan belum di refresh ya, kita refresh dulu. Bisa nggak ini? Harusnya ya bisa-bisa aja. Oke, nah ini sudah. Apps, terus config, routers. Ya ini di materi ini kita hanya prompting aja kan ya, tidak menyelesaikan sampai selesai kan ya. Saya akan menyelesaikan bagian promptingnya dulu, baru menyelesaikan sisanya di bagian akhir. Kita ke bawah lagi. Di sini kan kita sudah menuliskan semua kode-kode ini butuh keputusan kita mau ditaruh di file mana. Nah, ini adalah latihan yang perlu Anda kerjakan karena prompting saja itu adalah seni copy. Pastenya itu Anda yang menentukan mau dipaste di mana. Kesalahan paste akan menyebabkan Anda nggak bisa jalan aplikasinya. Ini yang belum tadi di bagian ini kan ya, webhook, midtrans, auto update, fitur pencarian belum ada kan. Lanjut lagi, oke. Kerjakan semuanya satu per satu yang belum, karena kita nggak tahu yang belum versi mana, yang sudah versi mana. Nah ini untuk bayar, mau transaksi pakai kris, pakai BCA, pakai cara query ini. Gampang kan? Gak usah repot-repot. Mitran tuh yang mana Pak? Mitran tuh ini, Mitran. Nih Mitrans. Solusi payment Indonesia terlengkap. Ya. Paling enak, paling gampang Mitran ini. Kalau dikerjakan pakai AI. Kalau dikerjakan manual kode satu persatu, ya sama aja. Selamat, proyek kamu sudah selesai. Apakah Anda bukan dokumentasi API? Ya, gitu aja, gampang kan? Jadi ini prompting AI ini saya yakin bisa dilaksanakan dengan secara incremental, tapi prakteknya perlu Anda selesaikan. Jadi saya sampai di sini. Anda di rumah silakan mempraktekkan AI ini, silakan dikopikan sampai selesai, mulai dari ya sesuai dengan video ini. Tapi Anda selesaikan sampai aplikasinya, e-commerce-nya benar-benar bisa dieksekusi. Yang midtransnya tidak usah ya, karena itu benar-benar kalau sudah tahapan production. Coba saya hanya mengenalkan midtrans itu gunanya untuk kalau sampai sudah tahapan running well production, Anda bisa pakai itu. Nah di tahapan ini cukup sampai e-commerce-nya bisa login, bisa logout, bisa nambah produk, bisa search, bisa CRUD dan kawan-kawan, dan itu Anda kerjakan based on AI. Ketika Anda sudah selesai, bisa satu aplikasi selesai, taruhlah di GitHub, jadikan itu portfolio Anda. Oke? Jadi kalau ditanyakan pernah bikin apa? Ini. 1 minggu bikin satu aplikasi, besok bikin lagi, kan keren. Dan skill itu tidak jarang orang bisa. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.